Terima salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu, jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah, dan katakan Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tema atau judul khotbah saya berbicara tentang Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Apa tema khotbah kita hari ini? Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Nah, kenapa saya membawakan tema ini, saudaraku? Tentu alasannya yaitu supaya kita mengerti dan memahami bahwa apa tujuan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Nah, Yesus menampakkan diri ya di jalan Emmaus, bahkan juga kepada murid-muridnya secara berulang-ulang selama kurun waktu 40 hari. Nah, menjadi pertanyaan kita hari ini adalah kenapa Yesus ya secara berulang-ulang dia menampakkan diri? Ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa Yesus ingin membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dan menang atas kematian. Bilang sama saya, katakan menang atas kematian. Lalu yang kedua alasannya, Yesus ingin menggenapi semua penggenapan tentang dia, bahwa ketika ia disalibkan pada hari ketiga dan dia berkata dia akan bangkit. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya tentang tugas dan tanggung jawab setiap murid-muridnya. Apa tugas dan tanggung jawab murid-murid? Tugas dan tanggung jawab murid-murid adalah cuma satu, memberitakan Injil kerajaan surga. Yuk langsung saja ambil Alkitab saudara, terambil dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat ke-15. Coba Alkitabnya ya, Alkitab elektroniknya, di gadgetnya, di handphonenya ya, buka Alkitabnya. Yuk, sudah dapat, katakan wow puji Tuhan. Yang sudah di sana katakan wow puji Tuhan. Kita akan baca secara bergantian Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saya 13, nanti saudara 14, lalu tiba di 15, sama-sama kita baca. Saya 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara 14. Ayat 15. Yuk sama-sama kita baca 2, 3 ya. Ketika mereka sedang apa? Bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, saudaraku, dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, tentu kehidupan kita ini merupakan satu perjalanan yang begitu cukup panjang. Nah, perjalanan begitu cukup panjang ini harus ada hal yang kita persiapkan. Kita sebagai orang percaya, Anda dan saya, kita harus mempersiapkan yang namanya iman kita kepada Kristus. Bilang sama saya, katakan iman. Nah, iman kita kepada Kristus ini menjadi pondasi kita. Ini menjadi landasan setiap orang percaya. Tentu iman merupakan fokus kita kepada Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Nah, sewaktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, bukankah mereka selalu bersama-sama? Di mana Yesus melayani, di situ ada murid-muridnya. Di mana Yesus mengadakan mujizat, di situ ada murid-muridnya. Nah, ini menjadi satu kebersamaan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ini bukti nyata bahwa Yesus selalu mendukung, Yesus selalu memotivasi murid-muridnya. Yesus selalu memberikan semangat kepada murid-muridnya. Tetapi Bapak Ibu, sewaktu Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid hilang semangat. Murid-murid tidak mendapatkan motivasi lagi karena Yesus mati. Maka mereka berkata, bilang, ya, guru yang kami agungkan, guru yang kami banggakan, ternyata bisa mati di atas kayu salib.
Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, ya, apa itu Emmaus? Emmaus merupakan yaitu kota kuno terletak kira-kira 7 mil atau 11 kilometer dari kota Yerusalem. Jadi Emmaus merupakan sumber air panas. Jadi waktu murid atau kedua murid berjalan ke kampung Emmaus, ternyata tiba-tiba Yesus ada bersama mereka. Pertanyaan kita hari ini adalah, siapa kedua murid itu? Yang pertama adalah murid itu yang bernama Kleopas. Di dalam Alkitab saudara memang nama Kleopas tidak banyak disebutkan. Tetapi tahukah saudaraku bahwa menurut tradisi Yahudi, nama Kleopas adalah tidak lain nama Kalvius, adik dari Yusuf, ayahnya Yesus atau pamannya Yesus. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes, ya, Yohanes 19 ayat 25, di sana jelas sekali dikatakan bahwa Kleopas adalah adik dari Yusuf, ayahnya Yesus atau pamannya Yesus. Lalu kemudian yang kedua, siapa nama murid itu? Nama murid itu yang bernama Simon. Ada orang mengatakan bahwa Simon yang lain, ya. Tetapi ada, ya, para teolog mengatakan bahwa dia adalah Simon Petrus. Ya, siapapun itu, ya, tapi yang jelas namanya adalah Simon atau Simon Petrus. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, menarik sekali kita akan melihat, kita akan pelajari ada 3 tujuan di mana Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Yang pertama, yuk kita baca. Yuk, Lukas pasal 24 ayat 15 sampai dengan 17. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Ketika mereka sedang apa? Bercakap-cakap akan bertukar pikiran. Terus datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 sampai berikutnya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga apa? Mereka tidak dapat mengenal dia. 17, 23, ya. Yesus berkata kepada mereka, terus apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Perhatikan di sana ada kata maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ternyata sewaktu Kleopas dan Simon sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus datang mendekati mereka, tetapi